Halo pemirsa yang menyimak informasi di channel Volcano Vlog. Jumpa lagi setelah sekian lama kita tidak menyapa para pemirsa semuanya, dan kita kali ini berada di kawasan Taman Gardu Pandang Kaliurang, di Kaliurang Barat, Kelurahan Hargobinangun, di Kecamatan Pakem atau Kapanawon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita ingin mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dan secara umum memang situasi kondusif, ya, relatif kondusif, dan aktivitas masyarakat di seputaran kawasan Kaliurang dan beberapa spot wisata lainnya ramai pengunjung, ya, warga dari berbagai wilayah yang menghabiskan masa liburan tengah tahun kali ini. Dan terkait dengan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, masih bertahan seperti hari-hari atau beberapa bulan terakhir yang cukup intens, ya, aktivitas vulkaniknya cukup intens, tinggi, ya, terutama diwarnai atau ditandai dengan frekuensi guguran material vulkanik dari kubah lava barat daya yang berada di puncak barat daya. Dan ini memang sudah berlangsung selama intensif selama mungkin 5 tahun terakhir ini, karena memang pertumbuhan kubah lava sejak erupsi 2010 itu berada di tengah atau di kawah yang tercipta akibat erupsi eksplosif 2010, dan kemudian mulai sekira tahun 2018 itu muncul perkembangan yang cukup menarik. Ada pergerakan pertumbuhan aktivitas vulkanik di sisi barat daya, dan sekitar 5 tahun yang lalu terjadi perkembangan yang signifikan, yaitu munculnya aktivitas atau keluarnya magma atau lava di puncak barat daya, selain yang sebelumnya sudah muncul di tengah kawah. Dan artinya aktivitas vulkanik Merapi atau Gunung Merapi menunjukkan sesuatu yang relatif baru dan cukup mengejutkan, karena pada akhirnya muncul dua titik keluarnya magma dan membentuk dua kubah magma, yaitu yang di tengah dan yang ada di puncak barat daya. Dan yang sekarang yang paling aktif adalah yang ada di puncak barat daya. Nah, terkait dengan aktivitas vulkanik pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, maka dari laporan yang dirilis oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ini tampak yang paling menonjol adalah gempa guguran dengan jumlah frekuensi 14 kali guguran dengan amplitude 1 sampai 21 mm dengan durasi terlama 185 detik. Ya, cukup panjang ini. Kemudian muncul satu gempa low frekuensi dengan durasi 12 detik, dan nah ini gempa hibrid atau gempa fase banyaknya cukup banyak, ada 32 kali dengan amplitudo maksimal 18 dengan durasi maksimal 14 detik. Dan ini yang berlangsung pada pukul setengah hari Kamis, jadi Kamis pagi sampai siang, ya, pukul 6 sampai pukul 12 siang. Dan kemudian sebelumnya di 6 jam sebelumnya, yaitu pukul 00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat, secara visual gunung api terlihat jelas dan sesekali terlihat tertutup kabut dengan asap kawah nihil. Kemudian teramati ada 4 kali guguran lava ke arah Kali Sat Kali Putih dengan jarak maksimum luncuran 2000 meter. Dan sekali lagi klimatologinya cuaca cerah hingga berawan, angin tenang ke arah timur, suhu udara berkisar antara 12 hingga 16 derajat Celcius. Nah, ini suhunya sudah mulai sangat dingin, ya, 12 sampai 16 derajat Celcius, dan fenomena ini tampaknya fenomena tahunan ketika
memasuki musim kemarau di wilayah Pulau Jawa, ini akan muncul fenomena suhu udara yang cukup ekstrim ya. Ini mulai dirasakan atau mulai terasa tadi malam ya di wilayah dataran Yogyakarta juga sudah terasa cukup dingin sejak malam dan kemudian paginya juga lebih dingin lagi. Dan laporan dari teman-teman yang ada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah sana sudah mulai muncul fenomena embun beku atau orang sana mempunyai embun upas ya. Jadi saking dinginnya suhunya belum sampai 0 derajat ya, tetapi sudah rendah sekali mungkin di bawah 10 sampai 5 derajat dan itulah muncul embun upas atau embun beku. Jadi fenomena itu juga fenomena tahunan dan ini tampak dari laporan di PVMBG yang kita bisa lihat di situs Magma VSI-nya. Suhu udara berkisar antara 12 sampai 16. Nah, ini mungkin di wilayah-wilayah yang agak tinggi mungkin suhunya sampai 12 derajat Celcius dan 16 mungkin rata-rata yang ada di wilayah Kaliurang hingga di sebelah barat di sisi wilayah Magelang dan timur mungkin Klaten, di daerah Kalitalang dan seterusnya. Nah, ini cukup ekstrim ya, 12 sampai 16 derajat Celcius. Nah, sementara dari guguran lava sendiri ya relatif material yang menumpuk di puncak kubah lava barat daya itu memang posisinya labil dan di beberapa titik berdasarkan hasil pengamatan teman-teman yang kerap menerbangkan drone jarak jauhnya ke puncak sana memang terlihat ada titik-titik atau spot-spot keluarnya lava yang masih memerah begitu dan itu kemudian membentuk material atau menyusun material yang berada di puncak barat daya yang sangat labil dan ketika material itu di posisi yang sangat labil kemudian terjadi getaran akibat mungkin kegempaan di tubuh Gunung Merapi maka itulah kemudian terjadi guguran atau bisa juga karena terdesak dari dalam ya material lava yang masih segar yang kemudian keluar itu mendesak material yang sudah mulai membeku sehingga menimbulkan guguran material dan relatif kalau dari arah selatan dari Kaliurang tidak terlampau terlihat tetapi kalau misalnya kita ada di wilayah barat daya dan barat maka akan sangat terlihat jelas lava pijarnya yang meluncur dari kubah lava di puncak barat daya hingga menuju ke hulu sungai-sungai yang berada di sektor tersebut dan sejauh ini rekomendasi yang diberikan oleh pihak berwenang masih bahaya terbesarnya adalah guguran lava dan kemungkinan terjadinya awan panas di sektor barat dan barat daya, kemudian di selatan dan tenggara yang mungkin relatif agak tidak terlampau signifikan ya potensinya, tetapi yang paling berisiko adalah di barat daya hingga barat dan oleh karena itu di wilayah-wilayah radius dari mulai 3 sampai 7 km dari puncak di sektor ini untuk tidak ada aktivitas manusia yang intens begitu sehingga ini adalah rekomendasi dan dari data pantauan reguler atau harian ini juga tampak suplai magma dari perut gunung masih berlangsung yang ini yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk terus mewaspadai mereka yang beraktivitas di sekitar lereng dan kaki gunung untuk terus memonitor dan mewaspadai potensi-potensi terjadinya dampak dari erupsi Merapi yang sifatnya adalah efusif seperti yang sekarang sedang berlangsung. Dan bagi Anda semua yang ingin bepergian ke Jogja juga tidak perlu khawatir, tetap kondusif. Anda justru bisa menyaksikan dari jarak yang aman fenomena vulkanik Gunung Merapi yang rasanya juga menarik karena bisa dipantau dari sejumlah titik yang relatif aman dan ini juga melengkapi dinamika vulkanologi yang berlangsung di beberapa tempat termasuk misalnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang juga intens kemudian yang mungkin sedang berlangsung atau beberapa hari lalu menimbulkan semacam keterkejutan begitu adalah
Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di Pulau Flores dan letusannya memang luar biasa. Material yang meluncurnya membentuk kolom yang konon sampai 18.000 meter atau 18 kilometer vertikal dan kemudian menyebar ke berbagai arah. Dan itu berlangsung selama beberapa kali yang dampak tentu saja primernya ada, dampak sekunder dan tersiernya. Dampak primernya adalah terjadi fenomena hujan batu kerikil dan tentu saja debu vulkanik di seputaran Gunung Lewotobi laki-laki, dan ini juga memperlihatkan karakter yang unik menarik karena energinya ternyata Lewotobi laki-laki besar ya, cukup besar begitu, sehingga terjadi berulang-ulang kali letusan dengan skala letusan dan kolom yang terbentuk cukup besar, seperti fenomena yang pernah berlangsung selama bertahun-tahun di gunung di Sumatera Utara ya, ada gunung berapi yang cukup mengejutkan dengan karakter yang seperti Gunung Merapi yang ada di DIY dan Jawa Tengah, termasuk juga Gunung Marapi ya, kembarannya Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, juga fenomenanya masih aktif dengan energi yang besar. Nah, saya kira mungkin perkembangan pantauan untuk Kamis 10 Juli 2025 seperti itu. Ini mungkin cukup panjang ceritanya begitu, tetapi sejauh ini kita memang tidak menemukan atau belum menemukan perkembangan yang sangat menonjol yang ini patut untuk diwaspadai. Segalanya masih berlangsung normal, kondusif, dan kita bisa menikmati rekaman-rekaman video yang saya dapatkan pada Kamis 10 Juli 2025 dari kawasan Taman Gardu Pandang Kaliurang. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semuanya. Salam sehat dan salam tangguh.